sambil memaki-maki lagi. Kamu itu otakmu segede bakpao mau ngerti tentang Allah. Itu rahasia Allah, tak kasih tahu kok aku dewe orang ngerti. Buat apa pura-pura begitu tuh, buat apa? Betul ya? Nah sekarang kalau gambar ini suruh nerangkan gimana tuh? Ada seorang yang dari takhta itu keluar kilat dan bunyi burung yang menderu dan 7 obor menyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi obor ini 7 roh Allah. Ya. Sekarang bisa terima dulu. Emang ada 2 pribadi. Ini yang di depannya ini anak seperti anak domba yang memegang 7 bintang, yaitu 7 malaikat dari 7 malaikat dari 7 sidang jemaat. Ya. Jadi pokoknya yang semua yang sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia itu tidak ada yang kenal Allah Bapa. Hanya, dan Allah Bapa juga tidak diperkenalkan pada semua orang Kristen, tak kasih tahu. So, tidak semua orang Kristen berkenan di hati Tuhan Yesus. Yang tak pernah mengenal Allah Bapa itu artinya memang tidak dianggap berkenan oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka menganut ajaran monoteis yang membingungkan itu. Karena tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Kalau mereka berkenan, Tuhan Yesus pasti memberitahu. Aku sekarang ngomong sama kau ya. Sekarang ini tak perkenalkan, Bapakku juga mau ngomong. Baru dia ngomong. Kalau tidak diintroduce oleh Tuhan Yesus, tidak ngomong dia. Saya mendengar tiga-tiganya ngomong. Saya ngobrol dengan Bapak banyak sekali. Saya ngobrol dengan Tuhan Yesus, ya, juga kepada Roh Kudus. Awal-awalnya dengan Roh Kudus terus. Tak lama kemudian saya mendengar Tuhan Yesus ngomong. Suatu ketika Allah Bapak begitu dia nimbrung, dia memonopoli hak bicara seolah-olah. Sebab yang menyimpan rahasia di dalam hatinya berabad-abad sebelum dunia dijadikan, yang punya rahasia macam-macam itu Allah Bapa. Yesus itu diutus oleh Sang Bapa untuk mewakili Bapa di muka bumi sampai saatnya tiba di mana Bapa diperkenalkan kepada orang-orang yang berkenan. Siapa orang berkenan kepada Yesus? Yang menerima ajaran Tuhan Yesus dengan sederhana, betul tidak? Yang bantahan sama Tuhan Yesus itu ya tidak berkenan. Tuhan Yesus bilang, aku punya Bapa di surga dan Bapa dengan aku memang satu, tapi dia lebih besar dari aku. Aku ini mengerjakan segala sesuatu karena aku melihat Bapakku yang mengerjakannya. Anak tak berani melakukan apapun kecuali Bapak itu mengerjakan di dalamnya. Apa yang aku katakan kepadamu bukan aku yang ngomong, Bapakku yang ngomong. Udah pusing. Pokoknya aku tahu itu semua kan pada wae toh. Tuhan Yesus ya Allah Bapa, ya Roh Kudus. Enggak anakku, enggak bisa, mesti begitu. Nah ini tidak berkenan dari orang gini. Mana bisa diperkenalkan pada Allah Bapa? Tidak mungkin. Tukang bantah terus. Dikasih Alkitab yang sama, diinterpret sampai beda-beda sampai gerjanya lain-lain itu. Kenapa? Interpretasi yang beda-beda, bukan? Tidak boleh, Alkitab tidak boleh diinterpretasi sendiri, nggak boleh. Yang berhak menginterpretasi, the only one is the Holy Ghost. Yang ngarang itu Roh Kudus, memberi inspirasi pada para penulis. Nanti yang menerangkannya ya Roh Kudus baru bisa. Kalau diterangkan sendiri pasti meleset, sesat. Pasti sesat. Jadi yang mana yang sesat? Ini sabda Bapak pada saya. Anakku, aku dari dahulu selalu bekerja dengan 7 roh milikku. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku. Dalam pekerjaan yang kulakukan, mereka selalu bekerja sama dengan aku. Jadi ketika saya tanya Bapak Surgawi, 7 roh Allah apakah itu Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus sebagian dari rohku yang sempal keluar, dan sejak keluar dia selalu setia melakukan apa yang ucapkan dan ucapkan anakku. Tapi dari diriku sekarang aku punya equipment lain, yaitu 7 roh Allah ini yang selalu kerjasama dengan aku. Itu tidak lain kopi dari diriku. Dia punya kopi dari diri.
sehingga dia bisa hadir di mana saja karena ada 7 roh Allah. Ya, itu yang disebut omnipresence atau omnipresent. Dengan adanya 7 roh Allah, Allah bisa hadir di mana-mana karena dia utus orang yang sana, utus sana, utus ke sana. Dia sendiri yang biangnya itu, yang pokoknya itu duduk tetap di kursinya, tidak beringsut ya, di tempat terang yang tak terakhiri terus. Nah, ketika aku melahirkan anakku dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, aku masih harus melakukan sisa pekerjaan itu sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ke-7 roh yang membantu aku dalam pekerjaanku untuk mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatku menjadi serba hadir. Nah, ini omongan Allah Bapa yang saya dengar di hati saya. Dia ngomong begini, kalau ini Anda cek sendiri, tanya betul enggak Pak Andreas dengar itu, atau itu karangannya Pak Andreas, itu terpaksa Anda harus dengar langsung. Bapak betul enggak Pak Andreas, pembohongkah dia? Kalau engkau bisa dengar suara Bapak, cilakanya dengar suara Roh Kudus juga belum bisa, dengar suara Tuhan belum bisa, ya sudah, jangan banyak mulut lah. Tapi kalau engkau bisa mendengar suara dan jujur tulus, akan dengan hal yang sama, bersumbernya satu. Amin. Nah, tentang anak domba itu ditulis sama Wahyu 5 ini. Lalu baca sama-sama. Lalu aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak domba itu, ini pelukis, ini seniman menggambarkan persis kayak domba. Jadi sebetulnya itu kan gelar ya, dombanya mestinya berbentuk orang juga kan, berbentuk sosok tubuh Yesusnya. Tapi karena disebutnya anak domba, digambari kayak domba. Tapi yang repot menggambar matanya. Matanya ada 7 bertanduk bermata 7 ya. Jadi pelukis ini menempelkan pokoknya asal 7 aja. Ini sepasang yang original, tambah yang 3 di atas, kanan kiri sepasang, jumlahnya 7 ya. Tapi sebutannya apa? Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan tadi Allah Bapa punya ke-7 roh Allah ya, 7 obor. Ini itulah ke-7 roh Allah. Sedangkan Yesus di matanya ini ke-7 roh Allah. Jadi mata atau obor punya fungsi yang sama. Itu punya nama yang sama, ke-7 roh Allah. Jadi ke-7 roh Allah berfungsi sebagai mata dan berfungsi juga sebagai obor gitu. Nah, Tuhan Yesus ketika turun di dunia, dia bilang ini, mata adalah pelita tubuh. Loh, mata sama pelita kok dijadiin satu? Ternyata 2 istilah itu ngomong satu. Kalau orang punya mata roh terbuka, dia artinya punya terang di dalam dirinya. Bisa mengerti? Ya, mata dan terang itu associated, dijadikan satu pengertian. Ya. Kalau punya mata, ya artinya punya terang. Punya terang artinya punya mata. Oke, sekarang di beberapa ayat di Alkitab di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang bicara tentang menorah. Ini menorah, saudara, yaitu kaki tiang yang terdiri dari 7 buah kaki, yang tiap-tiap kaki itu di atasnya ada pelitanya. Ini 7 pelita ini menggambarkan ke-7 roh Allah. Baca di Sakaria 4 ayat 2 itu 2-3. Maka berkatalah ia padaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Jadi ada corot itu yang unjung gitu untuk taruh sumbu ya, corot. Ini ada 7 pelita yang ditopang di atas kaki-kaki dia yang menjadi satu.
Ini disebutnya menorah. Dalam Yohanes 9 ayat 5, Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi dalam perjanjian lama, ketika Musa disuruh membuat bait suci, salah satu yang ada dalam ruang suci adalah kandil ini ya, menorah.